Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, dalam video ini, kita akan membahas tentang radioaktivitas. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar dan sudah membahas tentang inti atom, dan kita sekarang ini akan masuk ke radioaktivitas. Radioaktivitas adalah pemancaran sinar radioaktif secara spontan oleh inti-inti yang tidak stabil ya, inti induk menjadi inti-inti yang lebih stabil atau inti anak. Dengan bahasa sederhana seperti ini, radioaktif, suatu radioaktif ya, itu adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan inti, atau sering yang disebut dengan disintegrasi, dalam rangka menuju ke inti yang stabil atau inti anak tadi. Nah, inti-inti yang mengalami peluruhan ini disebut dengan inti radioaktif. Peluruhan inti dilakukan dengan cara menembakkan suatu inti dengan partikel lain. Sedangkan unsur yang meluruh berarti berdisintegrasi ya, dinamakan unsur radioaktif. Sedangkan sinar yang dipancarkan dari peluruhan IA itu tadi disebut dengan sinar radioaktif. Nah, biasanya itu akan ada 3 jenis sinar radioaktif yang dihasilkan saat peluruhan inti radioaktif. Bisa sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Nah, Ibu akan memberikan contoh persamaan reaksi. Misalnya reaksi unsur telerium ya, memiliki nomor massa 130 dan nomor atomnya 52. Nomor massa 130 dan nomor atomnya 52. Nah, unsur telerium ini ditembak partikel deuteron. Ditembak berarti deuteron dengan nomor massa 2 dan nomor atom 1. Jadi deuteron ini sebagai sinar penembaknya, telium ini sebagai inti radioaktifnya, sebagai inti sasarannya atau targetnya. Nah, ketika deuteron ini ditembakkan ke telerium, maka akan menghasilkan unsur iodium. Unsur iodium dengan nomor massa 131 dan nomor atomnya 53. Maka akan memancarkan sinar dengan memancarkan sinar atau partikel neutron dengan nomor massanya 1, nomor atomnya 0. Jadi, ini adalah salah satu contoh reaksi. Telerium ini sebagai telerium dan deuteron ini sebagai reaktan. Iodium ini sebagai produknya. Kita masuk ke persamaan reaksi unsur yang mengalami peluruhan radiasi. Ada radiasi alfa, radiasi beta, dan radiasi gamma. Ketiga radiasi ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Untuk radiasi alfa, sinar alfa ini merupakan inti dari atom helium. Bermuatan listrik positif, jadi radiasi alfa ini dapat dibelokkan oleh medan magnetik maupun medan listrik. Daya tembus sinar alfa ini sangat lemah, tetapi daya ionisasinya itu sangat kuat. Bila suatu atom memancarkan sinar alfa, maka nomor atom akan berkurang 2. Hasilnya ya, produknya ya. Menghasilkan unsur apa, maka untuk nomor atomnya, nomor atom akan berkurang 2 dan nomor massa akan berkurang 4. Sekaligus memancarkan sinar alfa. Berbeda dengan radiasi beta.
Ciri-ciri dari radiasi beta itu terdiri atas elektron yang berasal dari inti atomnya, bermuatan listrik negatif. Pada radiasi beta itu sama dengan radiasi alfa, dapat dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Kalau dilihat dari daya tembusnya, daya tembus untuk radiasi beta menembus suatu bahan itu lebih besar dibandingkan pada radiasi alfa, tetapi daya ionisasinya itu lebih lemah jika dibandingkan dengan alfa. Beta lemah, sedangkan alfa kuat. Bila suatu atom memancarkan sinar beta, maka nomor atomnya akan bertambah 1 dan nomor masanya tetap. Nah, ini adalah produknya, produk yang dihasilkan dari reaksi beta, radiasi beta. Maka nomor suatu atomnya, nomor atomnya akan bertambah 1 dan nomor masanya akan tetap. Kemudian untuk radiasi gamma ini ciri-cirinya berupa gelombang elektromagnetik yang disebut dengan foton. Nah, pada radiasi gamma ini tidak bermuatan listrik. Padahal radiasi alfa sama beta sama-sama bermuatan, hanya muatannya berbeda. Kalau alfa positif, kalau beta negatif, sedangkan kalau gamma tidak bermuatan. Karena tidak bermuatan, maka radiasi gamma ini tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Nah, tapi ada khasnya dari sinar gamma ini, radiasi gamma ini. Daya tembusnya sangat besar. Jadi, untuk radiasi gamma, daya tembusnya itu sangat besar dibandingkan alfa maupun beta. Tapi, daya ionisasinya itu sangat kecil jika dibandingkan dengan beta sama alfa. Alfa memiliki daya ionisasi lebih besar dibandingkan kedua radiasi ini, beta maupun gamma. Nah, bila suatu atom memancarkan sinar gamma, maka nomor atom dan nomor masanya tetap. Jadi nomor atomnya sebelum maupun setelah itu tetap. Nah, ini ada gambaran daya tembus, kemampuan daya tembus dari radiasi sinar alfa, beta, maupun gamma. Kalau kita lihat dari sinar alfa, dari bahan radioaktif dihentikan oleh selembar papan tipis. Tidak mampu menembus lagi ke aluminium. Tapi kalau sinar beta itu menembus papan tipis, tetapi sinar beta tidak bisa menembus selembar aluminium. Untuk sinar gamma, radiasi gamma, kan gelombang elektromagnetik ya. Maka radiasi gamma ini mampu menembus papan tipis. Kemudian mampu menembus aluminium, tetapi radiasi gamma tidak bisa menembus timbal. Jadi masing-masing memiliki kekuatannya, intensitas radioaktifnya berbeda-beda. Kalau gamma bisa menembus papan maupun aluminium, sedangkan radiasi alfa menembus papan aja tidak. Sedangkan beta hanya bisa menembus papan, tapi aluminium tidak bisa. Jadi intensitas ketiganya ini berbeda-beda. Nah, intensitas sinar radioaktif tadi ya, daya tembusnya tadi kan alfa, beta, sama gamma kan berbeda tuh. Alfa memang daya tembusnya sangat lemah jika dibandingkan dengan beta maupun gamma. Gamma paling kuat daya tembusnya, jadi memiliki intensitas sinar radioaktif yang sangat kuat. Nah, bila seberkas sinar radioaktif dilewatkan pada sebuah keping, nah ini adalah keping ya, ini adalah sinar radioaktif dilewatkan pada sebuah keping, ada papan, ada aluminium, sama ada timbal, maka intensitasnya akan berkurang atau melemah. Jadi intensitas di sini kita anggap aja ini adalah I0, berarti intensitasnya ini masih kuat. Tetapi setelah menembus papan, intensitasnya akan berkurang, I1. Kalau sudah menembus aluminium, pasti akan berkurang menjadi I2, dan seterusnya, karena akan melemah.
nilai intensitasnya. Nah, untuk mengetahui besarnya nilai intensitas setelah menembus, nah kita menggunakan persamaan ini. Persamaan I sama dengan I0 E pangkat mu X, atau kita bisa menggunakan persamaan I per I0 sama dengan setengah pangkat X per X setengah. Ini satu kesatuan ya, X setengah ini satu kesatuan. Nah, dengan persamaan itu, nilai I0 itu adalah intensitas, ukuran atau tingkat suatu sinar radioaktif sebelum melewati material. Materialnya apa? Ya, bahan ini tadi. Kemudian, I itu adalah intensitas sinar radioaktif ketika sudah melewati material. X itu adalah tebalnya material. Jadi tebalnya ini adalah X. Ini X, dan ini X. Karena ini tipis banget, X. Dan E itu adalah bilangan natural. Nilainya sudah baku ya, 2,71828. Mu ini adalah koefisien pelemah. Nilai koefisien pelemah ini tergantung ya dari jenis bahannya. X setengah ini adalah tebal paruh. Tebal paruh itu apa? Nanti kita akan jelaskan tebal paruh. Nah, ini menjadi catatan penting ya untuk menjawab tadi tebal paruh itu apa. Pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Nah, ini adalah I sama dengan setengah I0. Karena pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula, tebal material yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari mula-mula. Nah, ini yang dinamakan lapisan harga paruh atau half value layer atau HVL atau ketebalan paruhnya. Singkat penjelasannya, apabila E sama dengan setengah I0, maka ketebalan keping atau HVL-nya menjadi persamaannya 0,693 per mu. Mu itu tadi adalah koefisien pelemahnya. Nah, kita masuk ke alat deteksi atau detektor. Alat detektor itu adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu sumber atau unsur radioaktif. Ada beberapa alat deteksi yang saat ini ada. Salah satunya pencacah Geiger-Müller, kamar kabut Wilson, emosi film, pencacah sintilasi. Nah, Ibu akan memberikan contoh bentuk dari pencacahan Geiger-Müller. Nah, ini adalah bentuk dari pencacah Geiger-Müller. Oke, kita lanjut ke peluruhan radioaktif. Nah, peluruhan radioaktif ini merupakan perubahan spontan dari satu nukleoida induk atau jenis atom menjadi satu nukleoida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atom atau foton. Nah, ini adalah persamaan dari peluruhan inti. Jadi peluruhan inti itu aktivitas radioaktif itu kan karena aktivitas radioaktif itu menyebabkan perubahan jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan, peluruhan inti. Persamaannya kalian bisa lihat ya pada layar ya. Nah, ini persamaan pada peluruhan inti, perbandingan aktivitas radioaktif dalam T waktu, dan perbandingan jumlah inti setelah T waktu. Jadi ini adalah persamaan yang pertama, NT sama dengan N0 E pangkat min lambda T. NT ini adalah jumlah inti setelah meluruh. N0 itu adalah jumlah inti mula-mula. Kita bisa menggunakan persamaan ini, kita juga bisa menggunakan persamaan perbandingan yang ini, perbandingan jumlah inti setelah T. Maka NT sama dengan N0, NT per N0 sama dengan setengah T per
T setengah. Nah, T setengah ini adalah waktu paruhnya, second-nya. Kemudian, kalau peluruhan intinya yang ditanyakan adalah aktivitasnya, berarti kalau aktivitas kan proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti yang stabil ya. Laju peluruhan inti radioaktif disebut sebagai aktivitas radioaktif. Maka persamaannya menjadi ini. RT, aktivitas radioaktif setelah waktu T, persamaannya, satuannya adalah becquerel, sama dengan R0 kalikan E pangkat negatif lambda T. Nah, satuan dari aktivitas itu adalah becquerel atau BQ. Bisa juga kita menggunakan perbandingan yang ini. RT per R0 sama dengan setengah pangkat T per setengah T. Nah, apabila banyaknya inti yang belum meluruh tinggal setengah dari inti mula-mula, berarti NT itu tinggal setengah dari N0, maka waktu yang diperlukan disebut waktu paruh. Maka rumusnya menjadi T setengah ini waktu paruh ya, ini satu kesatuan. Sama dengan 0,693 per lambda. Nah, dapat juga dirumuskan menjadi NT sama dengan N0 setengah N. Nah, tadi kan di persamaan awal, kita menggunakan persamaan ini ya, NT sama dengan N0 pangkat setengah T per waktu paruh, T setengah. Nah, N ini adalah lama peluruhan T. Kemudian T setengah ini adalah waktu peluruhan. Berarti ini sama dengan N. Oke, kita masuk ke latihan soal ya, supaya kita juga lebih jelas. Yang pertama, soal yang pertama. Senyawa radioaktif mempunyai waktu paruh. Waktu paruhnya adalah 80 hari setelah didiamkan selama 320 hari. Massa senyawa tersebut meluruh sebanyak 150 gram. Massa radioaktif mula-mula sebesar berapa? Nah, di sini kita bisa langsung ya, yang diketahui. Diketahui apa di sini? Waktu paruhnya. Berarti ini waktu paruhnya sebesar 80 hari. Kemudian setelah didiamkan, T 320 hari. Massa senyawa tersebut meluruh. Berarti itu adalah NT. Meluruh 150 gram. Kemudian yang ditanyakan adalah N0-nya. Massa mula-mulanya itu berapa sih? Nah, maka kita bisa menggunakan perbandingan waktu paruh dan waktu lamanya peluruhan dan waktu paruh. Nah, lamanya peluruhannya. Berarti kita masukkan persamaan ini. NT per N0 sama dengan setengah N. Nah, nilai N ini N sama dengan T per waktu paruh. Lamanya peluruhan per waktu paruh. Tinggal kita masukkan NT-nya 150 per N0 sama dengan setengah 320 per 80. Habis dibagi berapa ini? Habis dibagi 80 ya. Ini berarti 1, ini 4. Berarti 150 per N0 sama dengan setengah pangkat 4. Berarti 150 per N0 sama dengan 2 dikalikan
pangkat 4 berapa? 16, jadi 1/16. Maka kita bisa dapat nilai N0-nya sama dengan 150 dikalikan 16. Nah, maka hasilnya menjadi 2.400 gram. Nah, maka ini adalah massa radioaktif mula-mula sebesar 2.400 gram. Oke, kita akan next coba soal berikutnya. Soal yang kedua. Soal yang kedua adalah setelah disimpan selama 120 hari, suatu unsur radioaktif tersisa sebanyak 12,5% dari jumlah semulanya. Maka waktu paruh unsur tersebut adalah, nah berarti ini sudah jelas ya diketahuinya. Diketahui NT-nya sama dengan 12,5%. Berarti N0-nya berapa? Karena belum mengalami peluruhan, berarti masih utuh, maka 100%. Dengan setelah disimpan selama 120 hari. Berarti ini adalah lamanya waktu peluruhan, 120 hari. Tanyakan waktu paruhnya, berapa sih nilai waktu paruhnya? Maka penyelesaiannya bagaimana? Sama kayak soal yang pertama, berarti NT per N0 sama dengan setengah pangkat N. Maka NT-nya berapa? NT-nya 12,5% per 100% sama dengan setengah N. Nah, persennya hilang, berarti tinggal berapa? 12,5 per 100. Sama-sama bisa dihabiskan 12,5 berarti 1/8 pangkat N. Berarti 1/2 pangkat 3 setengah N. Ini kan sama-sama bisa dicoret, maka 3 sama dengan N. Maka kita bisa tahu ya, nilai waktu paruhnya dengan bersamaan N sama dengan T per waktu paruhnya. Maka waktu paruhnya adalah 120 dibagi 3, 40 hari. Jadi waktu paruh unsur tersebut adalah 40 hari. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini adalah sinar radioaktif melewati bahan yang tebalnya 6 cm. Bahan memiliki HVL 2 cm. Maka intensitas sinar radioaktif yang diteruskan oleh bahan berapa? Nah, maka di sini sudah diketahui apa aja? Diketahui sinar radioaktif melewati bahan yang tebalnya. Jadi bahannya itu tebalnya 6 cm. Nah, HVL-nya 2 cm. Berarti pada saat kondisi ini, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Artinya, I sama dengan setengah dari I0-nya. Kemudian nilai, apa lagi? E-nya kan tetap ya, 2,718. Kemudian berarti I0-nya tetap 100%. Berarti I-nya berapa intensitas yang diteruskan oleh bahan? Maka kita harus yang menembus 6 cm ini. Nah, jadi ini misalnya bahan ya. Bahan disinari oleh sinar
sinar radioaktif. Nah, pada saat di 2 cm itu mengalami HVL, yaitu pada saat kondisi ini intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan 2 cm itu menjadi setengah dari intensitas mula-mulanya. Padahal harus melewati 6 cm. Di sini kan 6 cm. Maka langkah pertamanya kita harus mencari nilai koefisien pelemahnya HVL. Berarti HVL sama dengan 0,693 per mu. Maka mu-nya sebesar 0,693 per 2. Berarti 0,3465 per cm. Maka kita bisa masukkan untuk persamaan I-nya. Maka I sama dengan I0 E minus mu X. I sama dengan 100% karena masih utuh ya. Dikalikan E-nya 2,718, terus dikalikan mu-nya 0,3465 per cm dikalikan 6 cm. Nah, satuannya kan hilang nih. Maka menjadi 100% 2,718 negatif berapa ini? 2,079. Maka 100% dikalikan, ini pakai kalkulator, hasilnya adalah 0,125. Maka kalau dikalikan 12,5%. Nah, 12,5% ini adalah besarnya persentase intensitas sinar radioaktif yang diteruskan oleh bahan. Oke, sampai di sini penjelasan tentang radioaktif. Sebelumnya, saya akan back dulu ke persamaan yang ini. Nah, persamaan pada aktivitas radioaktif mula-mula atau Becquerel ya. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit ya tentang satuan dari aktivitas radioaktif mula-mula, Becquerel. Jadi, untuk 1 Becquerel itu sama dengan 1 peluruhan. 1 peluruhan per detik. Atau 1 Curie, 1 Curie ya, sama dengan 1 CI, Curie itu bisa disingkat CI ya, itu sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 Becquerel. Kemudian untuk nilai, saya tulis di sini ya, 1 Rutherford ini sama dengan 1 RD, Rutherford juga ya ini ya, itu sama dengan 10 pangkat 6 Becquerel. Oke, sekian untuk penjelasan dari radioaktif. Kita akan melakukan diskusi kelompok. Terima kasih.